Saudara-saudari terkasih, ada salah seorang sahabat yang menghubungi secara pribadi kepada saya dan meminta untuk membuat renungan tentang Bunda Maria sebagai wanita yang tangguh. Dan saya senang sekali karena memang merenungkan tentang Maria tidak ada habisnya. Jelas bagi saya bahwa Bunda Maria itu wanita yang tangguh, bukan wanita yang cengeng. Tidak kita temukan di dalam seluruh kitab suci bahwa Bunda Maria mengeluh. Dan bagaimana tidak tangguh kalau pada usia 16 tahun, wanita remaja, dia sudah menerima tanggung jawab yang begitu besar menjadi ibu Tuhan. Dan dia menerima tanggung jawab besar itu tanpa instruksi yang jelas. Dia mau menjadi ibu Tuhan, bagaimana ceritanya? Caranya bagaimana? Tidak tahu. Malaikat hanya mengatakan Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Bagaimana itu bisa membuat dia hamil? Dia tidak tahu. Tetapi dia tidak mengeluh. Tidak mengatakan bahwa gimana sih ceritanya kalau memberi perintah, memberi panggilan itu mbok yang jelas. Sehingga saya tidak bertanya-tanya. Tidak ada keluhan keluar dari hatinya, dari mulutnya. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Wanita yang sangat tangguh. Wanita muda, 16 tahun. Sangat tangguh. Dan kemudian ketika dia mendengar bahwa Elizabeth sanaknya mengandung pada bulannya yang ke-6, dia langsung berangkat. Padahal dari Nazaret di Galilea ke tempat Elizabeth di Yudea jauh sekali. Dia berangkat sendirian, wanita muda itu. Bukan untuk membuktikan bahwa malaikat itu mengatakan hal yang benar. Bukan sama sekali. Bagi Maria itu sudah jelas, dia sudah percaya, no doubt about it. Dia tidak mempertanyakan apapun. Kalau dia mendengar bahwa Elizabeth itu sedang hamil dan hamil bulan yang ke-6, di dalam pikiran Maria itu kasihan, harus ditolong. Karena apa? Zakaria sudah tua, Elizabeth sudah tua. Mereka tinggal berdua orang tua ini. Dan sekarang Elizabeth hamil bulan yang ke-6. Pasti membutuhkan pertolongan. Siapa yang mau membersihkan rumah? Siapa yang mau cuci baju? Siapa yang mau memasak? Padahal bulan kelahiran sudah dekat. Maka Bunda Maria tinggal 3 bulan lamanya sampai lahir. Ngapain? Ya bantu-bantu di rumah. Bersih-bersih, masak-masak, cuci-cuci. Ibu Tuhan yang baru mendapat anugerah dari malaikat akan menjadi ibu Tuhan itu. Tetap rendah hati dan tetap menolong Elizabeth. Wanita yang sangat-sangat tangguh. Karena itu ketika terjadi perkawinan di Kana juga jelas. Dia rendah hati. Dia bekerja di dapur ibu Tuhan itu. Yesus sudah umur 30-an karena dia sudah mulai berkarya. Yosef kemungkinan sudah meninggal. Karena itu ketika diundang, yang diundang adalah Yesus mewakili bapaknya. Dan ibunya bekerja di dapur seperti biasa. Meskipun dia ibu Tuhan, dia tetap peduli, gerak cepat. Dan ketika anggur habis, dia langsung berinisiatif. Tidak tinggal diam saja. Wanita tangguh itu berusaha mencari jalan. Dan kemana dia berpaling? Kepada Yesus putranya. Mereka kehabisan anggur. Dan betapa Bunda Maria itu tegas sekali. Ketika dia berkata kepada para pelayan-pelayan, apapun yang dikatakan anakku itu, lakukan. No discussion. Wanita yang sangat tegas, bertanggung jawab. Jadi Maria itu bukan wanita yang cemen-cemen, gampang mengeluh, geraknya lambat. No, wow, Bunda Maria itu geraknya cepat, bereaksi sangat cepat. Dia bukan wanita yang dipasangi kutek di mana-mana, halus tangannya, tidak pernah kerja. No, bukan seperti itu.
Meskipun dia ibu Tuhan, dia tetap mencuci piring, kerja di dapur, masak, bersih-bersih. Sampai Yesus sudah usia 30 tahun. Wanita tangguh yang terus bekerja dan aktif, gerak cepat. Bereaksi sangat tanggap terhadap situasi. Dan dia berani melakukan itu karena percaya kepada Tuhan dan dia tetap rendah hati. Wanita tangguh itu, Maria itu. Karena itu ketika Yesus tampil di depan orang banyak dan kemudian Yesus sepertinya menolak dia, siapakah ibuku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah ia yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Bunda Maria lalu tidak mengatakan, waduh anakku ini kebangetan, masa ibunya dikatakan siapakah ibuku. Enggak, nah, Bunda Maria tidak seperti itu. Bunda Maria tetap percaya kepada anaknya. Tidak pernah meragukan sedikit pun. Bahkan ketika mengatakan siapakah ibuku. Bisa saja dia tersinggung, tetapi dia tidak tersinggung. Dia mencoba menerima dan kemudian menimbang-nimbang dan kemudian dia tersenyum. Anak saya rupanya mengerti bahwa ibunya ya justru yang mendengarkan sabda Tuhan itu dan melaksanakan. Siapa yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya 100%? Ya Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Imannya membuat dia tangguh. Karena itu ketika Yesus diarak menuju ke Golgota, Maria tetap setia mengikutinya. Dan betapa hancurnya dia ketika melihat anaknya yang tunggal, yang katanya adalah putra Allah itu, sekarang harus memanggul salib menuju kematiannya sendiri. Bisa saja Bunda Maria protes kepada Allah di surga. Apa maksudmu? Katanya engkau meminta aku untuk mengandung putramu, putra Allah, sang penyelamat. Dan lihat, sekarang dia tak berdaya memanggul salib menuju kematiannya. Bunda Maria tidak pernah menyalahkan siapapun, apalagi menyalahkan Tuhan terhadap derita yang dialaminya maupun anaknya. Karena dia tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, rencana Tuhan yang terbaik dan saya hanyalah hamba yang harus taat dan setia. Iman dan kerendahan hatinya membuat Maria menjadi wanita yang tangguh. Menghadapi derita apapun juga, dia tetap percaya. Menghadapi peristiwa yang dia tidak pahami, dia menyadari bahwa dia memang hamba. Tidak perlu protes. Dia tangan yang terbuka. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pujilah Tuhan. Karena itu kemudian di bawah kayu salib, dia kemudian menerima jenazah Yesus putra yang terkasih. Dan dia tidak hancur. Dia memandang putranya. Dan dia tahu keselamatan sedang terjadi. Imannya membuat dia tangguh. Kerendahan hatinya membuat dia menjadi wanita yang tidak gampang mengeluh. Tidak menjadi cengeng karena peristiwa-peristiwa yang berat di dalam hidupnya. Panggilannya menjadi ibu Tuhan tidak mengecualikan dia dari derita. Dan dia tidak protes. Tidak mengatakan bahwa katanya engkau mengasihi aku, engkau memanggil aku menjadi ibu Tuhan. Kenapa aku mengalami ini semua? Nah. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dari awal malaikat memberikan kabar gembira itu, sampai dia memangku jenazah Yesus di bawah kayu salib. Maria tetap memegang ketaatannya kepada kehendak Allah. Dan dia tidak pernah jatuh di dalam dosa. Karena imannya yang kuat dan karena kerendahan hatinya. Itulah kekuatan yang membuat dia sungguh-sungguh menjadi wanita tangguh. Tentu kita semua bisa belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Yang berdasarkan iman dan kerendahan hati. Boleh malaikat memujinya sebagai
yang dikaruniai. Boleh malaikat memuji dia sebagai yang terberkati. Boleh Elizabeth memujinya sebagai yang terpuji di antara wanita. Boleh. Fine. Tetapi Maria tetap memandang dirinya sebagai hamba. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Prinsip ini bisa menjadi prinsip kita juga. Boleh orang lain meninggikan kita, memuji kita setinggi langit, boleh. Boleh Tuhan memandang kita adalah putranya yang kekasih, boleh. Tetapi kita tetap harus memandang diri kita sendiri sebagai pribadi yang rendah hati. Aku ini hamba Tuhan, bukan siapa-siapa. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan iman yang kuat, dengan kerendahan hati, kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tangguh dan berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati.